Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazik Safri. Pada kesempatan hari ini, saya mewakili kelompok saya membuka presentasi pada mata kuliah manajemen mutu. Kelompok saya beranggotakan yang pertama Anissa Rizky Noviandini, yang kedua Erni Sania Maulida, yang ketiga saya sendiri Muhammad Hazik Safri, yang keempat Mas John. Langsung saja menuju ke slide pertama yang berjudul Analisa Biaya Mutu PT Sunan Rubber Palembang. PT Sunan Rubber Palembang berfokus ke olahan tanaman karet, memiliki peranan yang besar dalam kehidupan perekonomian Indonesia. Banyak penduduk yang hidup mengandalkan komoditas penghasil getah ini, karena tak hanya diusahakan oleh perkebunan-perkebunan besar milik negara yang memiliki areal ratusan ribu hektar, tetapi juga diusahakan oleh swasta dan rakyat. Lanjut ke slide kedua. PT Sunan Rubber merupakan salah satu agroindustri yang bergerak di bidang pengolahan bahan olahan karet rakyat di Provinsi Sumatera Selatan, di mana produk yang dihasilkan adalah chrome rubber. Chrome rubber serbuk karet adalah karet yang dihancurkan dari limbah produk karet yang dapat digunakan untuk campuran produk karet seperti karpet karet, sol sepatu, karet, campuran pada konstruksi bangunan. Selain itu, bisa jadi bahan baku ban. Ini adalah contoh chrome rubber. Untuk sistem manajemen mutu, PT Sunan Rubber telah dikembangkan dan dilaksanakan dengan SNI ISO 9001-2 9001-2008. ISO 9001-2008 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, di mana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. Terdapat dua atribut dimensi mutu suatu produk, yaitu atribut intrinsik dan atribut ekstrinsik. Untuk PT Sunan Rubber sendiri, atribut intrinsiknya adalah bahan baku karet dan waktu simpan karet itu sendiri sebagai bahan baku. Lalu kemudian atribut ekstrinsiknya adalah sertifikasi SDM. Di sini untuk menunjang keahlian dari sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah kondisi laboratorium yang sangat berperan penting pada mutu produk. Kemudian chemical handling and cleaning. Kemudian motivasi sumber daya manusia. Motivasi SDM di sini berfungsi sebagai pendorong prestasi karyawan untuk mencapai target yang telah diberikan oleh perusahaan. Kemudian perencanaan mutu pemasok, pemeliharaan mesin pabrik, pemeliharaan kapal sebagai transportasi logistik dari perusahaan PT Sunan Rubber, kemudian perjalanan dinas. Berikut adalah tabel dari biaya mutu yang dikeluarkan oleh PT Sunan Rubber dari tahun 2006 hingga 2008. Biaya mutu terdiri dari biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan. Selanjutnya adalah analisis biaya mutu dari PT Sunan Rubber. Yang pertama, biaya mutu total pada tahun 2008 adalah sejumlah 11 miliar 507.039.986 rupiah. Jumlah tersebut menyatakan biaya mutu dari tahun 2006 selalu meningkat. Jadi dari tahun 2006, 2007 hingga 2008 biaya mutu yang dikeluarkan oleh PT Sunan Rubber selalu meningkat. Yang kedua, persentase biaya kegagalan terhadap biaya mutu keseluruhan adalah sejumlah 7,49%. Di sini dinyatakan sudah optimal karena biaya kegagalannya kurang dari 50%, serta dapat dikatakan optimal bila biaya kegagalan yang dikeluarkan
tidak bisa kurangi kembali, karena biaya kegagalan yang dikeluarkan oleh PT Sunan rubber itu hanya karena satu alasan, satu biaya, yaitu biaya kerusakan karena kebutuhan desain dan pengerjaan ulang. Yang ketiga yaitu persentase biaya pencegahan sejumlah 79,68%. Di sini persentase tersebut termasuk terlalu besar, karena untuk biaya pencegahan yang dikatakan optimal bila kurang dari 10%. Oleh karena itu, biaya pencegahan pada PT Sunan rubber perlu diturunkan kembali. Yang keempat, persentase biaya penilaian sejumlah 12,82%. Untuk persentase tersebut bisa ditingkatkan lagi menjadi 30 hingga 40% agar mencapai optimal. Dalam PT Sunan rubber, proses pengolahan karet dari bahan baku agar dapat menjadi SIR mengalami 2 kali proses produksi. Proses produksi pertama yaitu pengolahan slab menjadi blanket basah. Proses yang pertama yaitu pembersihan, di mana kegiatan mengolah dan membersihkan karet basah sehingga menjadi karet lembaran atau blanket basah. Proses pencacahan bahan baku bokar sendiri yaitu yang pertama, bokar diambil lalu dimasukkan ke dalam mesin pre-breaker 1 dan 2 menggunakan forklift. Kemudian bahan baku dimasukkan ke mesin pre-breaker 1 per 1. Lalu slab masih berbentuk bongkahan. Dalam tahap ini akan tahu kotoran apa saja yang terdapat dalam karet tersebut. Kemudian apabila ada bokar yang tercecer, pre-breaker atau cacah, lalu dikumpulkan dan dimasukkan kembali ke dalam bak penampung 1. Kemudian dilakukan pemeriksaan hasil cacahan mesin breaker dengan menggunakan sigmat dengan garis tengah 10-13 cm yang dilakukan 2 jam sekali oleh vendor produksi. Cacahan dari mesin pre-breaker masuk ke dalam bak penampungan 2, lalu diangkut melalui keranjang cedokan, kemudian masuk ke dalam mesin breaker 1 atau 2, dan hasil cacahan tersebut masuk ke dalam bak penampung 3. Kemudian dari bak penampung 3 yang berputar dan berisi air, lalu bokar diangkut melalui keranjang cedokan masuk ke dalam mesin hammer mill halus. Tahap ini merupakan proses penghancuran, di mana karet yang sudah dihancurkan dimasukkan ke bak air penampung 4 dan 5 untuk pencucian. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan cacahan bokar yang keluar dari mesin hammer mill dengan menggunakan sigmat meter dengan garis tengah 4-6 cm, dilakukan 2 jam sekali oleh mandor produksi. Yang kedua yaitu proses penggilingan. Hasil cacahan bokar dipindahkan ke mesin giling Mangle Jumbo 1A dan 1B, kemudian diangkut conveyor ban berjalan masuk ke dalam mesin giling Mangle Jumbo 2A dan 2B, lalu diangkut kembali melalui conveyor ban berjalan dan masuk ke dalam mesin himi atau rajangan A dan B. Kemudian remahan yang keluar dari mesin rajangan dimasukkan ke dalam mesin Mangle Jumbo 3A, 3B, dan 4A, 4B. Kemudian masuk ke dalam mesin Mangle 5A, 5B yang berlapis 2. Setelah itu ke Mangle 6A, 6B, 6C berlapis 2 dan 3. Selanjutnya, lembaran blanket yang basah yang keluar dari mesin Mangle Jumbo ditarik ke atas meja pengukur yang panjangnya maksimal 6 meter, dilipat sebanyak 3-4 kali lipatan. Kemudian dimasukkan ke dalam salangan serta dilakukan pengecekan ketebalan dan panjang blanket dengan sigmat dengan ketebalan yang diisyaratkan yaitu 8-12 mm. Jika tebalnya lebih dari 12 mm, blanket digulung ulang pada manggel tersebut sampai ukurannya sesuai dengan range yang ditetapkan. Tetapi apabila tebal blanket kurang dari 12 mm, blanket tetap dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Potong blanket basah tersebut dengan menggunakan pisau atau tangan, kemudian diangkat dan diletakkan di atas keranjang salangan bersama lori sebanyak 11 keping untuk ditimbang. Selanjutnya,
kegiatan penggantungan udara, yang mana blanket dalam troli tadi dibawa dengan menggunakan lift direct berputar. Proses penggantungan merupakan proses penirisan air yang terdapat pada lembaran karet yang telah digiling, yaitu dengan cara menggantungkan lembaran karet yang telah digiling di dalam kamar jemur. Penjemuran dilakukan selama 7-10 hari tergantung dari kondisi cuaca. Setelah itu dilanjutkan dengan proses produksi kedua. Yang pertama yaitu penurunan dan pelipatan blanket, merupakan kegiatan penurunan blanket kering pada tingkat kamar jemur melalui corong ke bak air tempat permahan. Kemudian blanket kering yang ada di bak air diangkat dan ditarik, lalu dimasukkan ke manggel jumbo 1A 1B dan 2A 2B, masing-masing minimal 3 lapis. Lalu dimasukkan ke dalam mesin himicator 1A atau mesin himicator 1B untuk dihancurkan lagi agar blanket dapat menjadi halus dan seragam. Kemudian blanket yang sudah dihancurkan dengan mesin himicator dimasukkan ke dalam bak air penampung. Kemudian butiran karet remahan dipindahkan dari bak air ke dalam troli memakai pompa isap kram rubber melalui pipa paralon menuju vibrator corong ayakan. Kemudian proses pengeringan, di mana kegiatan ini merupakan pengeringan butiran-butiran karet remah yang telah diisikan dalam troli berjalan dengan menggunakan 2 mesin. Mesin pertama yaitu dryer Goldsta set, waktu 6-10 menit, lalu set suhu awal 108 hingga 130 derajat Celcius. Kemudian dryer Ireson set, waktu 13-18 menit, lalu set suhu 100 hingga 130 derajat dan suhu awal 120 sampai 125, tengah 110 sampai 125, akhir 90 sampai 120 derajat Celcius. Kemudian pembongkaran troli merupakan kegiatan mengeluarkan karet remah yang telah dimasak dan dikeringkan dari dalam troli untuk dibawa ke tempat penimbangan. Selanjutnya proses penimbangan awal dengan berat masing-masing 35 kg, dilanjutkan dengan proses pengepresan terhadap bal karet yang telah ditimbang tersebut. Kemudian dilakukan dengan pemeriksaan akhir sesuai SNI 06-1903-2000. Jika masih terdapat kotoran, maka segera diambil dan dipisahkan. Untuk memastikan bahwa bagian tengah dari bal telah cukup masak, dilakukan pembelahan di bagian tengahnya. Kemudian penyimpanan produk akhir, di mana kegiatan ini melakukan pengumpulan barang setengah jadi yang siap diekspor dan disusun berdasarkan pemesanan dan sesuai dengan kontrak. Dari hasil produksi 2 kram rubber PT Sunan Rubber pada tahun 2012 mempunyai target sebesar 3.917 ton per bulan dengan realisasi hasil produk sebesar 3.768,5 ton per bulan dan analisa ketercapaian sasaran yaitu 96,2%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.